Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah pendek yang ingin saya ceritakan kepada kita semua. Ceritanya seperti ini. Di sebuah bandara yang ramai, ada dua orang yang tidak saling kenal mengenal, tapi duduk bersebelahan. Lalu, salah satu, taruhlah si A, kita sebut namanya, dia mau ke kamar kecil, ke toilet. Dan tak mungkin dia membawa barang-barangnya yang sebegitu banyak. Karena orang bepergian biasanya kan bawa barang yang cukup banyak. Lalu dia berinisiatif untuk menitipkan pada orang yang belum dikenal olehnya yang duduk di sebelahnya. Taruhlah namanya si B. Mas, tolong titip barang saya sebentar ya. Saya mau ke toilet. Oleh si B dengan baik menjawab, silakan, nanti saya akan jaga barang Mas. Singkat cerita, si A ke toilet dan setelah selesai dia kembali lagi ke tempat duduknya semula. Nah, saat itu si A melihat si B itu memakan biskuit. Biskuit yang mereknya eh, persis yang dia beli. Saya tidak sebut mereknya apa. Pokoknya biskuit. Saat dia makan itu, si B makan, si A berpikir, "Aduh, ini baru sebentar saya pergi ke toilet, kok si B sudah berani mengambil biskuit saya yang ada di dalam tas saya. Dan itu adalah yang tadi saya beli di eh, minimarket sebelum masuk ke bandara." Lalu karena dia makan dengan bersemangat, dia menawarkan, "Silakan Mas, ini ada biskuit untuk dimakan, silakan." Si A langsung dengan muka yang agak terkejut dan agak sedikit marah menolak. "Tidak, terima kasih. Saya tidak pengen makan." Dalam hatinya, si A berpikir, "Ini orang tidak sopan makan dengan lahapnya biskuit saya dan malah sok jadi orang baik menawarkan saya biskuit saya sendiri. Dititipkan sebentar barang saya, dia sudah mengambil milik saya tanpa seizin saya," kata si A. Si B mencoba lagi. "Enggak apa-apa, makan aja. Masih lama kok penerbangan kita, masih berapa menit lagi, masih ada waktu." Si A malah rasanya semakin marah. "Kok malah maksa lagi? Itu kan biskuit saya." Malah kelihatan dia menghina saya. Apa enggak punya rasa malu ini orang. Sudah mengambil punya orang, lalu pura-pura memaksakan orang yang memiliki biskuit itu untuk mengambilnya. "Tidak, terima kasih. Saya tidak mau." Dengan wajah yang masih tampak marah. Tapi dia tidak berani mengungkapkan kemarahan hanya karena biskuit. Sudahlah, orang ini yang mengambil, ya nggak punya malu ini orang. Singkat cerita, akhirnya ada panggilan dari maskapai bahwa karena mereka satu pesawat akan segera berangkat dan mereka disuruh prepare, mempersiapkan diri masuk ke gate yang sudah disediakan untuk masuk di pesawat. Akhirnya mereka tanpa berkata babi ibu, cuma bilang sampai ketemu lagi, terus angkat. Akhir cerita, si A hanya berpikir ada orang yang sebegitu tak baiknya. Si B tidak berpikir sama sekali. Dia tidak ada, ya dia orang baik, jadi dia menganggap hal yang tadi itu biasa. Orang yang menolak kan biasa ketika ada sesuatu menolak. Si A sampai ke tujuan dan ke rumahnya dan membuka tasnya. Apa yang terjadi? Di dalam tasnya, biskuit yang sama yang dimakan oleh si B tadi masih utuh.
Yang terjadi kemudian adalah kita bisa bayangkan dia merasa malu pada dirinya sendiri, dia merasa terciduk, dia merasa berdosa, dan dia merasa bersalah. Perasaannya campur aduk. Saudara sekalian, pada kisah ini yang singkat ini ada pelajaran yang bisa kita petik, bahwa jangan sekali-kali kita mudah untuk menuduh atau berprasangka buruk pada orang lain. Ya. Apalagi yang kita prasangkakan itu sesungguhnya tidak terjadi, tidak sesuai dengan yang kita sangkakan. Seperti yang dialami oleh si A, dia mau minta maaf, orang yang nggak tahu tinggal di mana, dia merasa bersalah. Mau dihubungi nggak punya nomor HP bisa dihubungi, padahal dia sudah merasa bersalah sekali, merasa berdosa, merasa malu, karena sudah melakukan prasangka yang sangat tidak baik terhadap orang yang sesungguhnya baik. Maka dalam kehidupan kita, hindarilah prasangka buruk. Sekalipun orang itu misalnya bersalah sekalipun, apalagi orang tersebut tidak bersalah, justru kita yang salah. Nah, prasangka buruk yang seperti ini hanya akan membuat kita merasa berdosa. Dan jelas kita sudah berdosa karena berprasangka buruk pada orang yang tidak melakukan apa yang kita sangka. Dan lagi pula ini adalah sifat yang tidak terbukti. Pada siapapun kita positive thinking. Pada siapapun kita husnuzan. Pada siapapun kita hindari negative thinking. Pada siapapun kita hindari su'uzzon. Kenapa? Karena kalau itu yang bisa kita lakukan, sesungguhnya penyakit hati tidak akan ada dalam diri kita. Kita orang yang bersih, kita orang yang clear, kita yang tidak punya masalah dengan orang lain. Apalagi dalam kehidupan seperti sekarang ini, kadang-kadang kita mudah berprasangka yang enggak-enggak sama orang lain. Padahal apa yang kita sangkakan sesungguhnya bukan itu yang terjadi. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.